Alhamdulillah yang proses-proses panjang sudah kita lalui dengan diskusi dengan beberapa ahli, dan insya Allah karena kita sudah memenuhi syarat-syarat yang memang diminta oleh SBY, terkait dari syarat terakhir yaitu PMSI juga Tidak ada sama sekali indikasi bahwa kita mendapatkan kesulitan apapun dari SBY. tidak betul. Kami pasti ingin berbisnis di Indonesia itu secara legal, secara aman, secara nyaman juga bagi semua. Apa sih kira-kira kemajuan atau update-update dari VTube 3.0 yang sudah si VTube nggak punya uang dari awal, berdiri, kere katanya Pak. Salah satunya mungkin saya sedikit bocorkan ada Ya. ngomong transparan nih, betul-betul transparan. Saya buka semua dari titik awal sampai kalau terkait dari pencarian VP ya. Jadi monggo kalau memang mau dicairkan. Wah, Untuk sip. para haters ya, jadi para haters dimanapun Anda berada. Potensi apa yang Anda lihat sampai Anda sendiri juga mengemban tugas untuk melakukan yang terbaik untuk VTube. Dan nggak ada alasan untuk kenapa kita menahan diri atau mengapa kita harus melakukan aksi-aksi yang notabene mungkin justru merugikan diri kamu sendiri. Jadi bagi saya itu, kalau di agama saya ini, saya terima kasih kalau saya difitnah. Nah mungkin di kedepan kita juga sudah siapkan produk-produk yang lain, bahkan Ya, saya dengar bakal ditambah sampai ke puluhan ya iya, jumlahnya ya. ratusan bahkan Pak. Bahkan ratusan. Jangan lupa subscribe channel di My Future Business School, subscribe channel di 5 Minutes Group. Salam VTuber Indonesia. Hari ini saya kedatangan seorang tokoh nih, seorang public figure VTube luar biasa. Namanya adalah Pak Prabowo ya. Dan banyak sekali orang yang salah mengerti, dipikirnya Prabowo yang saingannya yang sama itu Pak, pemilihan presiden yang kemarin. Siap, Pak Prabowo, siap. selamat datang. Terima Terima kasih kasih. karena memberikan saya kesempatan untuk bisa melakukan interview eksklusif. Dan ini teman-teman semua, terutama para VTuber ya, haters ya, gembong-gembong ya, dan yang lain, orang-orang yang sirik-sirik ya, omongannya bacotnya nggak karu-karuan. Kali ini kita akan selesaikan semua. Wis. Iya, gitu ya. Tapi saya melihat Pak Prabowo adalah orang yang sangat santun, teman-teman. Dan ternyata memang dari Solo, Pak ya. Nggih, dari Solo. Solo ini berarti satu kota sama Pak Jokowi dong. Dan ini makanya ya, sifat kepemimpinannya tidak diragukan lagi, teman-teman. Insya Allah, insya Allah. Ya, kita ada beberapa tema, Pak, yang Siap. kepengen saya sampaikan melalui program ini. Dan ini adalah sebuah aspirasi sebetulnya. Siap. Yang dari teman-teman sekalian semua, dari tim VTuber, para leader, para diamond, para haters, orang yang nyinyir, bahkan orang yang nggak ada hubungannya, Pak. Pengen tahu. Oke, Saking ada beberapa antusiasnya. tema, ada beberapa tema yang saya akan pengen nanyakan, Pak. Siap. To the point aja ya, karena Boleh. kita kan santai, jadi Boleh. kita nggak ada yang ditutup-tutupin, udah nggak ada nih, ceritanya begitu. Kita akan tanyakan tentang yang pertama adalah transparansi, Pak. Siap. Kita berpikir bahwa kenapa sih manajemen VTube itu orang bilang nggak transparan, pembohong, nggak ada kerjanya. Ini tuduhan, Pak ya. Sekali lagi bukan saya loh. Tuduhannya tuh begitu. Apalagi orang-orang yang memang
merasa dirinya tuh seperti kayak ditipu, duitnya diambil atau apapun lah ya, macam-macam alasan investasi lah, alasan beginilah, begitulah. Kemudian mereka menuduh, Pak, transparansi. Nah, kemudian dari PT Future View Tech, saya tahu, Pak, kalau dulu waktu saya sempat ngomong bahwa yang namanya PT Private Limited ya, namanya aja Private Limited, berarti kan limited. Nggak perlu kita harus buka-bukaan. Nah, tapi saya pengen dengar langsung nih dari Pak Prabowo sendiri. Gimana, Pak? Siap. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Semi sudah ya mengatur waktu ini di sela-sela kita ada acara sebentar. Iya, kita lagi di Jakarta nih, Pak. Oke, soal transparansi ya, terkait transparansi. Karena saya tahu banyak VTubers atau di luar VTubers sekalipun sangat antusias ingin menitik berat poinkan di sisi regulasi atau hal-hal yang lain terkait dari perusahaan lah. Apalagi VTube ini sekarang sudah sangat dinanti-nantikan oleh para VTubers ataupun di luar VTubers sekalian. Kalau saya bilang tuh sampai rakyat Indonesia, Pak. Kita udah bukan ngomong VTuber, Pak. Sangat dinanti-nantikan. Ya. Dari beberapa perjalanan yang sudah kita lalui, kita tahu kita sudah melampaui beberapa proses. Apalagi terkait proses dari kita pada saat kita di close karena beberapa hal yang menurutnya para regulator itu ada beberapa poin yang mereka masih kalau bisa dibilang itu adalah titik abu-abunya gitu. Ya, artinya regulator juga tidak mau ambil resiko ya. Betul, waktu itu ya. Betul. Apakah ini benar atau enggak kan gitu ya? Betul. Kita tidak. Siapa nih VTube gitu? Betul. Kita tidak menyalahi regulator sama sekali karena regulator memang tugasnya seperti itu. Betul. Untuk mengawasi daripada masyarakat agar tidak mendapati kerugian segala macam. Jadi poinnya dari perusahaan itu memang dari beberapa proses yang kita lalui di awal daripada Januari dan sampai sekarang dan kalau kita dibilang tidak bekerja, alhamdulillah kita sudah mulai proses tersebut. Kita diskusi panjang lebar dengan beberapa regulator juga. Kita juga dapat masukan, advice dari mereka, bimbingan setiap saat. Jadi bahkan saya juga berkomunikasi dengan SBI langsung dengan ketua SBI tersebut gitu. Ada beberapa poin yang menarik memang harus kita sesuaikan. Dan alhamdulillah kita sekarang juga sudah sesuaikan. Saat ini kondisi legalitas VTube udah sampai pada penyesuaian apa yang diminta oleh SBI. Betul. Di poin terakhir kemarin waktu ada kita suruh ngurus izin tambahan dari SBI yaitu PSE dan PMSE. PSE dan PMSE. Betul. PSE dan PMSE itu kan kalau ada beberapa orang ini nggak mungkin. Ya, nggak mungkin tuh artinya, ini nggak mungkin nih VTube dapat nih, gitu. Sampai segitunya, Pak ya? Sampai segitunya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan PSE yang kemarin dan kemarin juga kita sudah mendapatkan PMSE-nya. Nah, di luar itu pun nanti akan ada pertemuan lanjutan. Ya, pertemuan lanjutan setelah kita melengkapi sekian rangkaian dari legalitas yang harus diurus. Ya. Ini udah nyampe nih pada finalnya nih. Tinggal kita masuk ke tahap terakhir. Dan insya Allah karena kita sudah memenuhi syarat-syarat yang memang diminta oleh SBI, terkait dari syarat terakhir yaitu PMSE juga kita sudah penuhin. Jadi PMSE adalah syarat terakhir. Oke. Yang harus disubmit ya. Betul. Setelah itu baru masuk ke sidang terakhir. Istilahnya kan sidang skripsi ya. Sidang terakhir itu lulus gitu ya. S1, sarjana. Sarjana insya Allah. Jadi poinnya setelah mungkin intinya kan dari perusahaan itu ingin menjalankan usaha di Indonesia itu dengan legal. Apalagi banyak orang-orang yang bergantung pada perusahaan. Betul. Bergantung kepada aplikasi kita yang tercinta yaitu VTube. Betul. Nah, ini insya Allah di pertemuan terakhir kami akan melakukan sekuat tenaga kami juga. Kami akan melakukan semaksimal mungkin agar diskusi yang nanti akan kita lakukan di rapat tersebut berjalan dengan lancar. Dan juga insya Allah setelah diskusi tersebut, setelah kita
melakukan konfirmasi beberapa poin, mengkonfirmasi daripada izin usaha yang sudah kita penuhin. Insya Allah VTube akan segera on dalam waktu dekat. Ya, karena tidak akan ada alasan dari pihak SWI untuk mempersulit. Buat Betul, apa? tidak ada. Kita tidak ada melihat ya atau mengindikasikan bahwa ternyata SWI itu mempersulit. Enggak. Karena gini Pak, ada saya dengar, memang ya teman-teman juga pasti tahu, ada dibentuk kelompok-kelompok member yang notabene kelompok tersebut ditunggangin Pak sama oknum-oknum yang notabene bukan VTuber, apalagi leader, tetapi mereka nekat mengelompokkan, membuat sebuah provokasi ya. Kalau saya bilang provokasi, akhirnya menciptakan beberapa tuduhan-tuduhan. Terus kemudian anehnya ada yang nurut, ada yang kepengaruh, ya, ada yang akhirnya ngikut. Kemudian mereka nekat kepengen maju kepada regulator atau pada SWI. Padahal dari sisi manajemen, Pak Prabowo tadi sudah mengatakan tidak ada sama sekali indikasi bahwa kita mendapatkan kesulitan apapun dari SWI. Tidak, betul. SWI itu sangat welcome, betul Pak ya? Betul. Sangat welcome, sangat ya namanya orang kalau sidang skripsi kan mahasiswanya pengen lulus, dosennya juga pengen mahasiswanya lulus kan gitu Pak ya? Ya. Intinya SWI cuma ingin mengamankan dari sisi bisnis VTube, mengamankan dari sisi masyarakat agar tidak terjadinya kerugian-kerugian yang dialami masyarakat. Makanya mereka memberikan kita beberapa advice, beberapa pertemuan yang sebenarnya sangat baik bagi perusahaan. Karena dari perusahaan itu intinya ingin agar bisnis di Indonesia itu aman, nyaman juga bagi masyarakat, dan juga dari sisi kami itu berbisnis ingin juga jangka panjang. Karena investasi yang sudah diberikan, yang sudah digelontorkan di perusahaan ini, di Indonesia ini juga tidak sedikit, kan gitu. Jadi intinya kami pasti ingin berbisnis di Indonesia itu secara legal, secara aman, secara nyaman juga bagi semua orang gitu. Amin. Itu insya Allah. Nah itu menyambung tadi yang sempat disebutkan dikit itu masalah investor, tapi itu nanti dulu. Itu pembahasan saya selanjutnya. Pembahasan berikutnya Pak, saya pengen tahu nih, apa sih kira-kira kemajuan atau update dari VTube 3.0 yang sudah siap. Nah kalau saya ngomong persiapannya dulu nih Pak, kalau ada orang yang ngomong gini, alah VTube itu nggak siap, VTube itu tidak siap, VTube itu tidak mungkin buka. Mana mungkin VTube buka? Oh itu cuma pakai alasan aja, ngurus PSE, ngurus PMSE, ngurus SWI, diperlama, nggak jelas dan nggak jelas. Padahal saya pengen menanyakan nih, langsung nih saya tanyakan, Pak, saya tanya nih jujur aja Pak, kita akan ngomong transparan. Siap. Kalau misalnya Pak SWI ya, moga-moga ya, hari ini ngomong Pak Prabowo, kami SWI sudah oke. Misal lo ya, sudah oke. Apakah VTube 3.0 siap dan mampu untuk membuka kembali on? Kalau pada saat hari ini, misalkan hari ini SWI bilang, oke, silakan untuk membuka operasi kembali bisnisnya VTube. Kami 100% sudah sangat-sangat ready, sangat-sangat siap. Bahkan kita memiliki pengalaman dari aplikasi kami sebelumnya, yang kami akui di situ banyak sekali kelemahan-kelemahan, banyak sekali ada kerugian-kerugian yang dialami karena kurang siapnya daripada aplikasi tersebut. Secara interface, secara mungkin koneksitas antara server, kapasitas mungkin ya. Betul. Nah, beranjak pada pengalaman tersebut, kita juga ingin dong di aplikasi 3.0 VTube ini
kita ingin memberikan yang terbaik karena ini momentum kami, Pak. Wow. Momentum kami untuk memberikan titik balik dari beberapa hal kelemahan-kelemahan kita di aplikasi sebelumnya. Di aplikasi 2.0 Ya. kemarin, Dan sekarang di titik 3 ini semua disempurnakan. sudah disempurnakan. Wow, nice. Sudah ada banyak hal lah perubahan-perubahan yang nanti pasti akan kita open. Bahkan, Berarti VTube 3.0 secara infrastruktur ya, sangat siap. sangat siap. Nah, ini pernyataan yang betul-betul resmi ya, teman-teman. Saya tidak menambahi dan tidak mengurangi. Pak, terkait kesiapan, kita melihat secara teknis 3.0. Bagaimana dengan kesiapan secara ya ini banyak nih yang pesen nih, banyak ini yang nanya nih, kesiapan secara perusahaan yang akan menghandle penjualan VP. Ini pertanyaan yang sangat sensitif dan sangat poin utama ini, Pak. Oke. Nah, saya dengar nih, Pak. Saya dengar bahwa konsep dari VTube 3.0 adalah kita sudah melibatkan adanya pihak ketiga. Betul. Nah, pihak ketiga itu orang sering salah mengerti, Pak. Sering salah mengerti. Dia bilang pihak ketiga itu payment gateway. Payment gateway, yang orang bilang payment gateway itu bukan pihak ketiga investor gitu kan ya. Itu cuman cara untuk bayar dan cara untuk terima uang kan begitu lah ya. Pak Prabowo, apakah Anda bisa menjamin, tanda kutip, Anda bisa melihat, memastikan bahwa proses waktu VTube buka dengan segala macam VP atau transaksi yang ada di dalam VP atau di dalam exchange counter itu memberikan sebuah kenyamanan ya, atau sebuah keyakinan, sebuah rasa optimis, sebuah rasa yang nikmat atau nyaman terhadap VTube 3.0. Oke. Kalau kita berbicara terkait dari payment gateway ya, saya ke poin payment gateway dulu. Oke. Jadi payment gateway itu adalah salah satu vendor yang kita pilih. Ada beberapa vendor payment gateway di Indonesia. Betul. Kenapa kita pilih salah satu payment gateway kami sekarang yang kita gunakan itu karena beberapa parameter yang kita butuhkan itu mereka bisa support. Yang terutama yang pada saat transaksi VP, penjualan VP ke perusahaan, akses dari bank ke bank, betul, gitu ya. Poin tersebut kenapa kita pilih payment gateway ini karena memang bisa meningkatkan ini mungkin sekuritas atau ya, salah satunya sekuritas. Nah, yang kedua karena memang kebutuhan kita mereka bisa provide gitu. Oke. Karena beberapa hal terkait ini kan agak kayak sedikit transaksi yang tidak umum. Ya, artinya ini sebuah bentuk transaksi yang secara online dilakukan. Betul. Dan membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Yang betul. Sangat tinggi, ya. Betul. Tentu saja vendor yang memang kita pilih harus betul-betul memiliki sertifikasi dari Bank Indonesia. Oke. Ada juga mereka memiliki sertifikasi dari PCI DSS. Ini baru nih, PCI DSS. Mereka juga punya ISO 27001 gitu. Wow, ini lembaga keuangan yang betul-betul memiliki kapasitas dan legalitas yang lengkap. Ini baru yang ditunjuk oleh manajemen, Pak ya. Otomatis di dalam menunjuk tersebut berarti ada sebuah bentuk kerjasama, Pak ya. Betul. Apakah itu dalam perjanjian yang tertulis, yang dilindungi oleh hukum, betul ya? Karena ini kan ngomongnya keuangan ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya dengan pihak ketiga saja atau payment gateway saja, VTube begitu seriusnya menunjuk mereka untuk menjadi atau mewakili ya Pak ya. Betul. Pihak ketiga ini sebagai alat payment gateway itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Gerbang pembayaran untuk transaksi. Gerbang pembayaran transaksi, gitu ya. Betapa seriusnya. Saya nggak tahu. Saya mungkin kalau dapat bocoran nanti saya nanya nih. Kira-kira kalau menjalin hubungan begini nih, kira-kira bayarnya berapa kan gitu. Ya ini contoh nih. Kalau kita ngeliat aplikasi, kita mau beli produk nih. Terus habis itu cara bayarnya pakai apa? Transfer,
kredit card gitu Pak ya. Oh pakai ini, atau mungkin pakai Bitcoin, atau mau pakai kredit card, atau mau pakai apa, debit card ngutang, atau PayPal, atau PPP itu loh. Itu namanya payment gateway. Ya betul, itulah payment gateway. Jadi salah satu kita pakai payment gateway karena memiliki pengalaman di masa lalu ya, ada fraud segala macam transaksi ya, Waktu itu. penipuan-penipuan yang melalui Telegram segala macam kan itu. Ya betul. Kasihan. OTP-nya Pak dicuri, betul. terus habis gitu dihack. Betul. Ada itu Pak, kasus-kasus itu. Nah, hal-hal poin-poin tersebut yang sudah kita siapkan, yang kita perbaikin Wah di keren banget. 3.0. Keren Terus kalau ngomong soal investor, Nah ini nih penting nih, guys, jangan kemana-mana ya. Kita jangan jangan bikin kopi, jangan ngerokok. Kita penting nih Pak, ayo. Oke, kalau investor ya.